Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri dengan NIM 2022021032 dari kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang bertemakan keragaman suku, bangsa, dan agama merupakan kekuatan NKRI yang didasari oleh Pancasila. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Keberagaman budaya bisa menjadi peluang kekuatan dalam membangun bangsa jika keberagaman budaya itu dikelola dengan baik, namun bisa juga menjadi ancaman perpecahan bangsa bila tidak mampu mengelolanya. Keberagaman suku, ras, agama bisa memicu disintegrasi negara karena setiap golongan pasti mempunyai budaya, watak, dan adat yang berbeda-beda, dan mereka juga mempunyai ego kesukuan, sehingga akan mudah terjadinya konflik terhadap suku-suku yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila di sini sebagai filsafat negara Indonesia yang terlahir sebagai cita-cita bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diharapkan menjadi jalan bagi masyarakat di Indonesia supaya dapat mempertahankan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama, sehingga apa yang sudah ada sejak semula tidak dapat terpecah belah dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki makna bahwa setiap aspek kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengaruh keragaman suku bangsa terhadap integritas bangsa. Integritas dan disintegritas bangsa. Faktor disintegritas bangsa diantaranya adalah negara yang berbentuk kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, sehingga akan memunculkan sikap ingin menguasai daerah sendiri dan tidak mau diatur. Kemudian, keberagaman suku, ras, agama bisa memicu disintegritas bangsa, karena setiap golongan pasti mempunyai budaya, watak, dan adat yang berbeda-beda. Sedangkan faktor integritas bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu juga, dan mempunyai ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Kemajemukan bangsa Indonesia juga dapat menjadi daya disintegrasi bangsa, karena dengan keberagaman ini, rentan sekali terjadinya konflik antar suku dan daerah, terutama masalah agama. Selain faktor kemajuan budaya, penyebab disintegritas bangsa Indonesia juga terpicu oleh sentralisasi pembangunan yang selama ini lebih terfokus di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan kesenjangan dan kecemburuan dari daerah lain, dan timbul keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan ras ataupun antar golongan. Perbedaan bukan alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut menjadi satu
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun beberapa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat, yaitu 1. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. 2. Membangun kehidupan nasional yang toleran. 3. Sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan manusia. Dan 4. Membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Berikutnya, cara menyikapi keberagaman suku bangsa dan agama. Menyikapi perbedaan bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sulit. Kesadaran sangatlah dibutuhkan dalam mengolah keberagaman suku bangsa yang ada. Hal ini dikarenakan seringnya perbedaan suku bangsa menimbulkan konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat. Persatuan dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman ini, yaitu yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Yang ketiga, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi atau paling berkuasa. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah keberagaman suku bangsa dan agama merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, rakyat Indonesia mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Salah satunya adalah mempunyai nilai persatuan di antara mereka, walaupun banyak sekali keragamannya. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang tidak hanya kaya akan alamnya saja, namun juga negara yang kaya akan nilai persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia adalah bangsa yang penuh keberagaman suku, ras, maupun agama. Karena keberagaman tersebut menjadi suatu kekayaan tersendiri yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga patut untuk kita jaga dan terus lestarikan keberagaman ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.